Jadi gue sekalian info buat teman-teman semua yang pengen sama jaket ini. Keren sih, beli aja ya. Jangan tanya lagi ya gue beli jaket ini di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tika. Lama kita nggak ketemu ya, kurang lebih sekitar 3 minggu. Karena masih suasana lebaran juga, Tika sekalian mau ngucapin minal aidin wal faizin untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf lahir dan batin dan selamat lebaran. Mudah-mudahan teman-teman semua masih berkenan untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya untuk Tika. Barangkali mungkin ada terselip kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman. Tika mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oh ya, kemana aja nih lebarannya? Lebaran gak bisa kemana-mana ya, gak bisa mudik. Tapi mudah-mudahan kita tetap masih bisa saling memaafkan. Sebelum masuk ke video utamanya, Tika mau teman-teman temenin Tika dulu, mau unboxing salah satu produk yang kalian pasti udah tahu juga, karena ini produk favorit Tika juga sih. Dan sekarang dia lagi ngeluarin varian terbaru dan Tika nggak mau banget ketinggalan varian terbarunya. Padahal produk yang kemarin ada beberapa yang memang masih banyak isinya dan memang belum habis. But Tika bener-bener nggak mau ketinggalan varian terbaru ini. Kalian tahu apa? Tara! Ya, dari Scarlett Whitening. Ya, jadi sekarang Scarlett itu baru aja rilis varian terbaru. Ada macam-macam. Ini ada body lotion yang varian Jolie. Dan ada brightening shower scrub yang cucumber. Ini terbaru di shower scrubnya. Dan ada satu lagi, body scrub yang pomegranate. Ya, ini varian terbaru dari body scrubnya. Nanti bakalan Tika cobain semuanya, tapi untuk shower scrub sama body scrubnya kayaknya nggak Tika cobain sekarang. Nanti Tika cobain sebelum mandi. Karena ini satu rangkaian yang harus dipakai secara berurutan, body scrub, shower scrub, dan body lotion. Nah, sekarang kita harus buktikan bahwa wanginya body lotion yang varian terbaru, Jolie ini bener-bener mirip sama parfum YSL apa enggak. Wow. Kalau untuk fungsinya masih sama varian yang lain, untuk mencerahkan kulit dan melembabkan juga karena ada vitamin E dan glutathione-nya. Ya, ini wanginya beneran mirip banget sama parfum YSL yang Black Opium. Ya ampun. Jadi nggak perlu pakai parfum lagi, cukup pakai ini aja. Oke, kalau gitu sekarang Tika mau ngajak teman-teman lihat barang-barang yang biasa Tika bawa dan biasa Tika pakai kalau naik gunung. Ini udah requestan kalian dari lama kan? Yuk langsung aja nonton videonya. Tara, kita udah ada di dunia lain. Dunia lain. Ya, sekalian Tika mau ngenalin juga barang-barang apa aja yang biasa Tika bawa buat naik gunung. Di sini kalian udah bisa lihat sendiri ada beberapa alat pendakian dasar sih sebenarnya ya, yang biasa banget jadi temen mendaki Tika. Ya, seperti yang kalian lihat, yang pertama yang paling penting banget pasti carrier ya, tas ya buat masukin semua alat-alat dan keperluan-keperluan untuk pendakian. Ini yang paling penting, jangan bawa pakai kresek, ribet. Di sini gue pakai Osprey yang Aura AG50. Ya, dia kapasitas 50 plus 5 liter. Tapi gue nggak mau review carrier ini sekarang. Ya you know lah, ini udah cukup oke kok, udah cukup enak. Sejauh ini gue belum nemuin yang lebih enak dari ini. Jadi gue masih nyaman dan masih setia sama ini. Oke, setelah carrier lengkap dengan rain covernya biar nggak kehujanan, biar nggak basah isi dalamnya. Di sini juga udah ada tongkat sakti. Ya, ini trekking pole. Apapun mereknya, tapi usahakan trekking pole itu yang ringan dan yang bisa dipanjang pendekin, maksudnya yang bisa dilipat kayak gini. Jadi nggak makan tempat dan apa ya? Ya biar lebih fleksibel aja buat disimpan. Oke, lanjut. Yang paling penting lagi, jelas di sini ada, tenda. Kebetulan untuk sementara sejauh ini tenda ini yang paling nyaman
dan yang paling apa ya, enak lah dibawa kemana-mana, apalagi gue suka solo camp, solo hiking, gue enak pakai ini. Ya ini kapasitas 1 orang, karena biasa mendaki juga gue suka cewek sendirian, terus gue juga suka solo camp, jadi ngapain gue buat tenda yang gede-gede, 1 orang aja cukup. Ini muat untuk gue dan carrier gue beserta isinya, cukup nyaman. Oke, lanjut. Setelah tenda, gue juga nggak mau bikin tutorial pasang tendanya, nggak mau review tendanya juga, karena itu bakalan ada di segmen yang lain. Lanjut, setelah tenda, jelas kita butuh alas. Biasanya gue pakai alasnya itu ya, kalau nggak matras yang lagi dipakai buat alas ini, paling gue tambah sama ini sleeping pad. Ya ini sleeping pad. Ya pokoknya matras. Matras ini enak. Selain dia tebel, dia nggak tembus dingin. Cuma kekurangannya dia terlalu besar untuk dimasukin ke dalam carrier. Jadi dia lumayan makan tempat. Oke. Setelah itu, biar tidurnya lebih nyaman lagi dan bisa lebih meminimalisir sakit-sakit badan, gue biasa bawa ini. Atau kalau gue nggak bawa yang itu juga, gue suka bawa yang ini sama matras yang hitam ini. Kalau matras yang hitam yang ini, gue nggak perlu angkat ya, kelihatan ya. Ini dari Eiger sih, tapi banyak kok merek-merek lain juga. Ini enak, fleksibel, bisa dimasukin ke dalam carrier juga biar ngebentuk si carriernya, biar kayak kesannya full, padahal isinya matras. Terus gue bawa ini biasanya, ini sleeping pad yang tiup, ya kayak gini, dari Big Adventure, Purukamberanya Big Adventure. Gak usah tanya lagi belinya di mana, sesuai sama namanya masing-masing. Kalian bisa langsung cek e-commerce atau Instagram dari merek-merek ini semua, langsung. Kayak gini bentukannya. Enaknya dia ultralight, dia bisa dilipat kecil dan dia bisa dimasukin ke dalam carrier dan fleksibel banget bawanya. Cuma minusnya adalah karena gue nggak punya alat tiupnya, nggak punya pompanya, dan dia cukup ribet, dia harus ditiup. Jadi setiap habis bangun tenda gue pasti sibuk niupin kayak ginian. Tapi enak banget sih, tidurnya jadi lebih nyaman aja, gue kayak di kasur sendiri gitu. Biasanya teman-teman tuh suka envy kalau tenda gue udah rapih, udah terpasang ininya. Oke, lanjut. Untuk kenyamanan tidur lagi, karena di gunung itu dingin banget, yang jelas kita sangat membutuhkan sleeping bag. Ya, ini sleeping bag. Sleeping bagnya apa aja, tapi di sini gue pakai Daulagiri, dari Daulagiri yang Dream Oz 800. Ini udah cukup nyaman buat gue, karena kemarin di kondisi dingin yang berapa derajat ya terakhir gue naik gunung itu, 6 derajat. Ini udah cukup hangat banget, nggak ngerasain dingin sama sekali pas di dalam tenda. Good. Tapi nggak tahu kalau udah sampai minus ya, karena belum pernah dicoba. Tapi sejauh ini untuk ukuran gunung di Pulau Jawa sih oke lah. Terus untuk cuaca yang kadang-kadang hujan, kadang-kadang hanya berkabut, ini udah cukup oke. Minusnya adalah agak besar ya, besar nggak sih segini? Kayak dulu gue pernah punya yang lebih kecil dari ini soalnya. Gitu. Jadi menurut gue kalau ada yang lebih kecil lagi, kayaknya gue bakalan ganti yang lebih kecil. Tapi untuk hijrah ke ultralight, kayaknya gue belum deh. Gue belum kepikiran untuk hijrah ke ultralight karena binatang. Aduh, ada-ada aja segala masuk binatang ke celana gue. Dan sekalian karena gue udah berdiri, gue mau ngenalin celana ini yang biasa kalian tanyain ke gue. Celana yang biasa gue pakai naik gunung ini dari Razor. Lihat, modelnya trendy banget, bahannya enak, dan kalian bisa langsung cek aja linknya di description box. Hehe. Nah, untuk si flysheet ini kita butuh banget buat kalau kita mau bikin shelter darurat atau buat pelindung tenda.
kalau cuaca hujan ataupun kayak dingin banget gitu, jadi embun dan air hujan gak tembus dari atas. Jadi ini wajib banget dibawa. Selain lampu tenda dan lampu untuk di luar tenda, ini ada headlamp. Ini juga sangat penting untuk kita bawa untuk sebagai penerangan kalau misalnya mau ke toilet atau mau buang air, mau ambil air atau mau trekking malam-malam. Ini wajib banget dibawa walaupun kita nggak ada planning untuk trekking malam, tapi ini tetap wajib dibawa. Kita nggak pernah tahu kondisi dan cuaca seperti apa di alam. Oke, lanjut. Tentunya kita butuh banget yang namanya poncho atau jas hujan atau raincoat. Tuh, banyak. Nah, gue punya 2. Tapi biasanya gue bawa dua-duanya, tapi biasa yang kepake itu gue lebih nyaman pakai yang ini. Ini yang baju, yang setelan. Ini raincoat, ya ini yang setelan, yang atas bawah. Gue lebih nyaman ini karena menurut gue ini lebih fleksibel. Tapi pada kenyataannya kita sebagai pendaki lebih butuh yang model poncho kayak gini. Ini sebenarnya ada tasnya, cuma gue nggak bisa masukin ke dalam tasnya. Ini kecil banget kalau udah dilipat. Gue nggak bisa, jadi udah gue lipat sebisa gue aja. Kita lebih butuh yang model poncho kayak gini, model kalong ya namanya. Karena biar bisa sekalian ngecover carrier gitu, biar barang-barangnya juga nggak basah. Cuma berhubung badan gue mini-mini, jadi gue kalau pakai ini udah kayak apaan? Beneran udah kayak kalong, tinggal terbangnya doang. Nah, ini penting, ini perlu kita bawa setiap kita mendaki, baik cuaca cerah ataupun mendung. Jaga-jaga karena di gunung atau di hutan kita nggak pernah tahu, kadang tiba-tiba di bawah kelihatan cerah tapi begitu kita nyampe di atas hujan. Jadi nggak usah sok tahu nggak bawa raincoat, jadi harus dibawa seperti apapun cuacanya. Dan ini juga berfungsi banget untuk fly sheet ya, sebagai fly sheet bisa karena dia modelnya kayak gini. Udah, nggak usah dibuka. Oke, dari atas sudah. Terus ada yang lupa, kalau trekking biasanya gue pagi sampai siang, sampai sore. Nah, makanya gue butuh yang namanya topi. Ini topi rimba. Topi rimba itu fungsinya ya untuk melindungi kepala gue dari panas dan muka gue dari sengatan sinar matahari. Ya, topi rimba apa aja. Dan kebetulan ini gue dari Eiger, nggak di endorse, tapi semoga abis ini di endorse Eiger. Oke, setelah topi biasanya gue bawa kacamata hitam. Kebetulan kacamatanya di mana ya, di mobil kayaknya. Ya udah, nggak usah dipamerin lah ya, pokoknya kacamata hitam itu fungsinya bukan buat gaya, tapi sekalian buat gaya juga, buat biar nggak silau gitu. Lanjut, setelah topi berarti badan. Oke, ini yang selalu bikin kalian salah fokus, terutama cewek-cewek ini, ciwi-ciwi. Banyak banget yang DM gue nih nanyain tentang jaket ini. Sebenarnya ini jaket, iya, ini jaket termasuk ultralight juga. Ini jaket yang biasa gue pakai dan nggak selalu sih, hampir selalu gue bawa kalau mendaki. Gue biasanya bawa jaket itu lebih dari satu, cuma satu aja lah ya contohnya, nggak usah gue kasih tahu banyak-banyak juga, kayak males juga kan ngelipetnya nanti. Ini lumayan ultralight ya, walaupun gak kecil banget sih, tapi dia fleksibel dan sangat nyaman. Dia enak dipakai buat di segala suasana. Buat kalian yang selalu sangat fokus sama jaket ini, bukan gak mau jawab sebenarnya, gue bingung jawabnya. Jadi jaket ini tuh gue beli waktu gue di luar negeri. Waktu itu gue di mana ya, di Amsterdam. Gue beli di Primark. Harganya sih murah, kalau dirupiahin sekitar 600 ribuan deh. Ya segitulah, 600 sampai 800 ribu, gue lupa. Pokoknya sekitar segitu harganya kalau dirupiahin. Cuma ya kenapa gue nggak mau jawab DM-nya? Gue bingung jawabnya beli di mana gitu. Karena pertanyaan kalian pasti kan belinya di mana, harganya berapa gitu. Cuma sekarang gue punya solusi. Ada. Kita kan sekarang udah banyak ya Uniqlo di mana-mana. Di Uniqlo tuh ada kayak gini persis, cuma mungkin mereknya beda ya. Aduh. Ya gitu. Jadi gue sekalian info buat teman-teman semua yang pengen sama jaket ini.
Kalian cari aja di Uniqlo. Gue nggak sponsor sama Uniqlo loh, tapi ya udah gue kasih tahu aja. Abis ini orang Uniqlo bisa kali ya, nomor telepon ada di deskripsi. Oke, jadi gitu. Di Uniqlo ada banyak dan kurang lebih harganya sekitar 990-an, 1 juta lah, segitu harganya kalau di Uniqlo. Bahannya sama, gue udah lihat, cuma gue memang belum beli. Gue udah lihat, gue udah sempat coba-cobain juga. Bahannya sama persis kayak gini, varian warnanya juga banyak, keren sih. Beli aja ya, jangan tanya lagi ya gue beli jaket ini di mana. Untuk apa ya, untuk di cuaca dingin dia oke. Di cuaca panas juga dia nggak terlalu bikin gerah. Gue suka pakai kalau pas lagi panas, karena kan di gunung itu kan sebenarnya panas ya, di atas gimana sih, sebenarnya tuh kalau siang tuh di gunung tuh panas ya, cuma karena dia di dataran tinggi jadi kita tuh nggak ngerasain panas. Yang kita rasain tuh justru dingin. Itu tuh hati-hati banget, ngejebak banget. Itu bisa bikin kulit lo kering parah kalau nggak pakai perlindungan apa-apa. Seperti itu kurang lebih. Oke. Kejauhan. Udah, terus sekarang perlindungan tangan. Masih bagian tubuh yang wajib dilindungin ketika kita trekking. Sarung tangan, gue bawa sarung tangan biasanya selalu lebih dari satu, karena ini untuk tidur atau untuk malam, untuk di dalam tenda. Yang ini untuk trekking. Iya, sarung tangan ini sebenarnya sarung tangan gym sih. Gue sarung tangan ini buat nge-gym dulu. Maka ya udah, karena udah nggak nge-gym lagi. Yes, ini buat trekking, lumayan biar nggak bikin tangan luka-luka atau kapalan ya. Pakai ini. Ini sarung tangan untuk bobo. Ini hangat banget, parah hangat banget. Dan biasanya kalau gue aktivitas kayak misalnya udah rapi nih, udah siap istirahat, tapi gue masih entahlah mungkin ngobrol-ngobrol sama teman atau apa, masak, gue nggak pernah pakai ini karena ini tebel banget dan apa ya, lama-lama gerah gitu. Jadi jarang gue pakai. Paling kalau gue pakai tuh kalau bener-bener udah mau tidur banget baru gue pakai. Ini belinya di mana? Ini beli di Uniqlo. Ini beneran di Uniqlo. Tadinya ini mau dihadiahin ke orang, tapi ternyata pas di jari gue, di tangan gue pas banget. Ya udah gue yang pakai. Jadi gue kasih orang. Gitu. Terus selanjutnya adalah kaos kaki. Ini kaos kaki enak banget sih dipakainya. Gue beli di Eiger. Iya, Eiger. Kaos kakinya lumayan tebal, enak. Cuma ini udah kelunturan, kena luntur. Ya udah nggak apa-apa, masih bisa dipakai kok, masih enak. Cuma warnanya aja agak kusam kan. Bodo amat. Gue biasanya kalau bawa kaos kaki itu lebih dari 2 pasang. Yang gue pakai 1, yang untuk tidur 1. Biasanya sih buat tidur juga kadang-kadang gue pakai 2 sih. Sama cadangan 1, 3 atau 4 pasang biasanya gue bawa. Boros banget ya. Ya nggak apa-apa karena takut hujan. Karena kaos kaki itu beneran penting banget sih menurut gue kan. Selain buat ngelindungin kaki, itu juga buat ngelindungin kita dari dingin. Karena kaki itu paling cepet dinginnya. Lanjut. Oh ini ada kupluk. Balik lagi ke kepala. Nggak berurutan, bodo amat. Ini ada kupluk. Sama kupluk ini juga jadi banyak banget pertanyaan buat teman-teman, khususnya yang cewek-cewek. Kak, beli kupluknya di mana? Kak, kupluknya merek apa? Gue kalau punya banyak gue bagi-bagi nih. Sayangnya gue cuma punya 3 dan beda-beda warna. Yang warna yang ini pink, terus warna hitam sama warna biru. Itu warna-warna kesukaan gue semua, dan gue cuma masing-masing punya 1 warna. Masing-masing warna gue cuma punya 1. Jadi sorry gue gak bisa bagi-bagi. Ini gue beli sama jaket yang tadi. Gue beli di Amsterdam waktu itu. Tapi gue yakin ini juga udah banyak di entahlah di Uniqlo atau di apa, di Zara, di H&M mungkin udah banyak. Yang jelas gue beli ini waktu gue merantau jadi TKI. Canda. Ya itulah pokoknya. Jangan ditanya lagi dan jangan diminta. Sorry banget gak bisa buat jadi giveaway. Lanjut. Setelah kaos kaki, ini kaki namanya. Ya. Ini kaki. Kenapa gue bilang kaki? Karena
ya ini tumpuan banget. Kalau nggak ada ini gila, mana bisa lo trekking. Gue nggak nyaranin banget yang namanya trekking pakai sendal, apalagi naik ya, sebab ya bahaya buat kaki lo. Selain kena batu, terus lo juga bisa kena pacet, terus bisa juga kena akar-akar. Iya bener, akar, ranting-ranting gitu. Terus belum lagi kalau kita nggak tahu ya ada bahaya apa di jalur, apalagi kalau gelap. Jadi ini penting banget, penting banget. Ini tumpuan dari segalanya, karena ya jelas kita pasti bertumpu. Tumpuan kita kan kaki, dan kaki kita butuh perlindungan ekstra. Ini sepatu gue beli di mana? Lupa gue belinya di mana. Pokoknya ini gue lagi jatuh cinta banget sama ini Air Protect yang Vinson. Dia ringan, tapi gimana ya? Dia ringan, tapi dia di sininya keras. Artinya dia bisa ngelindungin jari-jari gue dengan baik, cukup baik. Terus harganya murah. Waktu itu gue beli sekitar 400 ribuan deh. Pokoknya kurang dari 500 ribu. Iya, murah dan lumayan enak. Gue bisa bandingin sama sepatu gue yang sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat dari video gue yang sebelum-sebelumnya. Waktu gue sama si Demas pamerin sepatu baru, ya itu sepatu mahal, tapi gue cuma 2 kali pakai. Waktu itu memang lagi diskon gila-gilaan, mungkin stok lama ya. Harga normal sih sekitar 16 sampai 18, cuma gue beli sekitar 12 apa 900 ribu waktu itu. Tapi ya gitu, murah, cuma 2 kali pakai. Langsung jebol. Terus ya udah gak gue pakai lagi tuh. Ini sendal ini berfungsi untuk ya dipakai buat di kaki. Biasanya gue pakai ini kalau udah nyampe di area camp, udah diriin tenda segala macam. Gue biasanya ganti sepatu pakai sendal untuk lebih fleksibel aja, ya kan. Dan si sepatu juga kalau hujan atau apa biasanya dia basah. Ini jaga-jaga buat si sepatunya biar bisa istirahat gitu. Sendal ini kebetulan keren, ada tempatnya, jadi nggak ribet masukin ke tempat-tempat lain, dan dia bisa digantungin juga. Kalau nggak muat di dalam carrier dia bisa digantung. Dan si tekstur ininya tuh lentur ya, nggak lentur banget tapi enak lah gitu, nggak bikin pegel di kaki. Gue biasa pakai ini dari Straland ya. Ini all shopnya. Oke. Kalian bisa cek dan beli di sana. Aduh, kaki gue keinjek. Ya gitulah pokoknya tuh. Straland ini selain punya banyak varian warna, dia juga banyak banget ukuran-ukurannya yang bisa kalian sesuaiin dengan kebutuhan kalian. So kalau kalian mau beli langsung cek di description box juga ada. Terus kalau mau langsung follow Instagramnya. Dah seperti itu kurang lebih. Jadi kalian lihat sendiri, kalian cari-cari sendiri yang sesuai dengan selera kalian. Ini sendal gunung rekomendasi dari gue. Oke lanjut. Mukena dan sajadah portable. Gue pasti bawa handphone. Gue pasti bawa power bank. Oke lanjut. Ya sama-sama kita ketahui juga teman-teman bahwa sekarang ini kan lagi pandemi ya, lagi corona di mana-mana. Jadi kemanapun kita pergi kita harus bawa masker cadangan. Lanjut. Ini adalah P3K. Ini biasa gue bawa buat naik gunung karena di sini isinya banyak obat-obatan pribadi gue. Seperti itu. Terus ada gunting. Sebenarnya guntingnya nggak perlu yang terlalu besar kayak gini, cuma berhubung gunting kecil gue udah mulai berkarat, jadi gue ganti. Udah yang besar aja sekalian. Pokoknya di sini insya Allah lengkap. Lanjut. Sekarang kita masuk ke perlindungan pakaian. Biar baju-bajunya nggak basah, gue bawa dry bag. Walaupun sebenarnya si carrier ini biasa gue lapisin trash bag dalamnya,
baru dimasukin barang-barang. Jadi ya insya Allah aman lah ya, barang-barangnya nggak basah. Tapi untuk double protect ini buat baju-baju, biar bajunya aman. Jadi kalau kehujanan bajunya nggak basah semua, jadi nggak hipo seperti itu. Biasanya gue bawa baju ganti 2, baju buat yang gue pakai 1, baju buat turun 1, sama baju buat malam 1, baju buat tidur gitu. Di gunung tentunya kita juga butuh makan, so gue bawa kompor. Jangan sampai bawa kompor nggak bawa gas, oke? Jadi gue bawa gas sama kompor gitu. Oke, nggak lengkap kalau udah bawa kompor sama gas tapi nggak bawa nesting. Jadi nesting perlu banget dibawa, harus dibawa. Dan kebetulan model nesting gue itu yang ada kettle-nya, jadi bisa misahin atau ngebedain antara buat masak air sama buat masak nasi, jadi nggak kecampur. Terus airnya juga jadi nggak bau atau nggak ada bekas masakan lain. Nah, gue pakai ini buat masak air. Dan udah dapet mangkoknya, jadi gue nggak pernah bawa, nggak pernah bawa piring tambahan lagi karena udah ada ini. Ya udah, gue makannya pakai ini aja, ribet, banyak tempat. Terus ini buat goreng-goreng, dan ini yang buat gue biasa pakai buat masak nasi. Sebab gue udah pakai ini jaring buat nasinya sama si penyangga air. Jadi gue bisa pastikan nasi buatan gue walaupun di gunung tetap enak. Anti gagal klub. Untuk jaring ini sama ini itu gue beli online di, nah ya itu sekalian nama all shopnya. Dan sendok, ini adalah sendok sekalian garpu karena dia punya jari-jari punya jari-jari kayak gini. Jadi gue nggak perlu bawa garpu lagi, gue cuma bawa ini doang. Gue jadi lebih hemat. Ini udah termasuk ultralight ya, tuh, sangat kecil. Sebenarnya ada kantongnya lagi, cuma gue nggak tahu kantongnya kemana. Ya udah, jadi gini aja. Nah, setelah si ini, gue selalu bawa pisau kecil. Oh ya, ini alat makan juga ya. Ini gelas. Terus ini gue udah pegang pisau lipat. Ya, pisau lipat. Ini multifungsi, tapi jangan disalahgunakan. Balik lagi ke penerangan. Tapi kali ini penerangan dalam tenda. Ini lampu tenda, bisa digantungin di atas tenda. Ini gue punya yang Big Adventure. Ya, itulah pokoknya. Selanjutnya adalah masih penerangan. Ini nih yang keren. Ini favorit gue nih, salah satu favorit gue. Kenapa? Karena gue nggak perlu ribet ngecas dan gue nggak perlu boros baterai. Ini apa namanya kalau dicasnya pakai matahari? Panel surya. Ah, itu pokoknya pakai tenaga surya, panel surya, apalah itu, surya bapaknya si Arya. Salah ya. Ini bisa buat center, terot. Gitu. Lanjut terus kok. Ya. Nah, terus ini bisa buat kayak gini. Ini karena gue pakai ring light di depan, jadi lampunya jadi agak nggak kelihatan. Padahal ini terang loh, lumayan terang banget. Ini juga biasanya gue gantungin di atas tenda, di dalam tenda. Kalau nggak di luar. Ini nggak biasa di luar buat masak di teras tenda. Seperti itu. Ini kalau malamnya habis gue pakai, siangnya biasa gue jemur. Terus ini sebenarnya sekarang masih bisa menggunakan kompas yang ada di handphone. Cuma kadang-kadang beberapa handphone nggak bisa pakai kompas kalau nggak ada jaringan. Jadi tetap harus bawa kompas. Karena dulu gue adalah anak pramuka yang cukup aktif, jadi gue udah pernah belajar tentang penggunaan kompas manual kayak gini. Jadi ya gue bisa cukup mengerti lah, walaupun nggak paham banget buat menggunakan kompas manual kayak gini. Gitu. Jadi ini selalu gue bawa. Setelah itu, yang jelas gue pasti bawa kamera. Gue pasti bawa tongsis buat eksis, dan gue bawa action cam alias GoPro.
nggak selalu, karena ini baru bulan lalu gue beli, jadi baru 2 kali lah gue bawa buat ke trekking lah, buat kegiatan outdoor gue, baru 2 kali kalau nggak salah. Seperti itu. Dah ya, nggak usah di review ini, yang jelas gue bawa kamera. Terus ini si alat kecil ini adalah tempat headset atau tempat kabel-kabel. Nah tuh kayak gini. Ini isinya ada headset. Dan biasanya gue taruh di sini juga kabel charger biar nggak berserak dan biar nggak kegulung-gulung gitu sama barang yang lain. Jadi gue pisahin, gue pakai ini. Di sini ada waist bag. Iya, waist bag ini biasa gue pakai buat sebelum trekking. Biasanya perjalanan dari rumah menuju mana ya? Perjalanan dari rumah menuju base camp. Gue nggak bawa tas yang lain, jadi gue bawa ini sama carrier. Jadi isi ini semua gue masukin ke carrier. Terus udah gue bawa ini buat taruh dompet, handphone, minyak kayu putih sih biasanya, karena gue suka mabuk perjalanan. Tapi bohong. Terus apa lagi? Uang. Jarang bawa dompet kalau bawa USB kayak gini karena sempit. Biasanya bawa kartu aja sama uang. Seperti itu. Dah. Terus ini the last one. Kan terakhir nih ya. Yes, the last one. Dry bag udah. Ya, ini yang terakhir. Ini adalah apa namanya? Ini tas summit. Iya, bisa dibilang day pack, tapi nggak day pack banget. Jadi ini tas buat summit sebenarnya, folding backpack, namanya folding backpack, ada tulisannya. No. Jadi biasanya kalau kita camp jauh dari puncak, kita itu melakukan summit attack, itu nggak bawa carrier, nggak bawa tenda dan barang-barang lain ditinggalin di dalam tenda. Kita cuma bawa folding backpack ini untuk bawa air dan P3K. Biasanya gue gitu, bawa air, P3K, snack, kompor, nesting, gas, gelas, semuanya, makanan, topi, sarung tangan, jaket, trekking pole, korek. Muat tau duh, bener muat tau. Terus bawa apa lagi ya? Bawa tisu biasanya, bawa air, terus bawa handphone, bawa entah lah gue bawa apa lagi. Muat tau, serius sih muat. Lo gak percaya? Nih gue masukin ya. Ini ada nesting. Terus ini ada kompor. Terus gas, gelas. Nah, terus anggap aja ini apa namanya? Oh enggak, karena si mangkok udah ada di dalam itu ya. Terus P3K. Apa lagi ya? Mau lu masukin, anggap aja nih handphone lah ya, kan? Terus power bank. Apa lagi ya? Topi, sarung tangan. Terus ya muat, ini masih muat tuh, masih muat jaket. Tapi air bisa, air di sisi sini bisa, Terus snack bisa di depan sini. Tapi nggak gila-gila lu bawa semuanya sendiri, bagi-bagi lah sama temen, enak aja gitu ya. Ada yang hampir lupa, ini namanya tempat telur. Ya gue biasa bawa ini karena menurut gue telur itu sangat gue perluin buat apa ya, tambahan nutrisi lah ya, makanan kita biar tetap bisa makan enak, biar tetap bisa makan sehat walaupun di tengah-tengah hutan. Dan biasa gue bawa ini 6 butir. Cuma kekurangannya ini, kalau tempat telur gue yang ini itu gue mesti lapisin 2 kali plastik, biar kalau seandainya terjadi kebocoran, baju-baju gue nggak amis gitu, nggak bau telur. Gue punya satu lagi sebenarnya yang bentuknya panjang, sama isinya juga 6, dari Tupperware. Itu lebih aman, lebih safety. Dia apa namanya, si telurnya juga nggak terlalu gimana ya, dia dalamnya itu ada lapisan kayak agak-agak gimana ya, bahannya agak-agak lembut gitulah, pokoknya nggak bikin si telurnya itu kayak kegencet banget sama kayak gini. Kalau di sini kan ini ada, kalau yang ini tuh ada, nggak tahu gua apaan, duri-duri ini, mungkin buat nyanggah si telur juga kali ya, biar nggak terlalu kena benturan. Cuma dia agak keras bahannya.
Jadi gue masih suka khawatir kalau bawa yang ini. Lah pokoknya gitu. Selesai. Oke, jadi sementara ini aja informasi yang bisa Tika bagiin ke kalian semua. Ini alat-alat yang biasa Tika bawa buat mendaki gunung. Semuanya perlengkapan ini udah Tika sebutin semua. Ya ini semua lah yang biasa nemenin Tika buat pendakian gitu. Dan apa lagi ya? Ya kurang lebihnya itu aja sih. Ini versi aku. Gimana versi kalian? Mungkin ada perbedaan. Kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu sekian dari perkenalan barang-barang gue barusan, dan gue ngucapin thank you for watching this video guys. Untuk teman-teman yang udah nonton video ini, makasih banyak. Jangan lupa tinggalin jejak kalian di bawah, like video ini, dan tinggalin komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa cek semua link yang udah gue siapin di description box. Terus follow gue di Instagram, linknya juga ada di description box. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa di subscribe sekarang karena bakalan ada vlog pendakian yang seru dan lebih seru dari sebelumnya. Nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. See you to the next video. Bye bye. Thank you.